Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Sebelumnya, kita mengenal apa itu hadis terlebih dahulu. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi atau qauliyah, perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis melengkapi sabda, perbuatan, dan takdir Nabi. Hadis juga melengkapi perkataan, perbuatan, dan takdir para sahabat dan tabi'in. Hadis ditinjau dari periwayatannya dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, menurut bahasa, mutawatir merupakan isim fa'il pecahan kata dari tawatara yang berarti tataba'a, yaitu berturut-turut. Dikatakan tawatarul matar yang berarti hujan turun secara terus-menerus. Suatu hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh jumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk mustahil. Selanjutnya hadis syarat hadis mutawatir. Syarat hadis mutawatir. Yang pertama, hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya, bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Yang kedua, bilangan perawi. Dilihat dari segi banyaknya telah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Yang ketiga, ada kesinambungan jumlah perawi antara tabaqah masing-masing. Dengan demikian, bila jumlah perawi pada tabaqah pertama sekitar 10 orang, maka pada tabaqah lainnya juga harus sekitar 10 orang. Pembagian hadis mutawatir. Para ahli membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yakni mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Endang Sutari mengatakan bahwa hadis mutawatir terbagi pada 3 macam, yakni mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan lainnya. Hadis yang sama bunyinya lafaz, hukum, dan maknanya. Contoh yang artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat neraka. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tapi terdapat persesuaian makna secara umum. Contoh hadis tentang mengangkat tangan secara berdoa, yang artinya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa selain dalam doa salat istighfar, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih kedua kedua. Yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi SAW mengajarkannya atau menyuruhnya, atau selain dari itu, dari hal yang itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Contoh, berita-berita yang menerangkan waktu rakaat sholat jenazah, sholat id, qadar zakat, dan segala rupa yang telah menjadi kesepakatan ijma. Pengertian hadis ahad. Hadis ahad yaitu suatu hadis atau khabar yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir,
baik pemberita itu seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir, karena hadis ini jelas tidak mencapai derajat mutawatir. Maka keterikatan orang Islam terhadap hadis ahad ini tergantung pada kualitas riwayatnya dan kualitas persambungan sanadnya. Bila sanad hadis itu tidak dapat mengikat orang Islam untuk mempergunakannya sebagai dasar beramal, sebaliknya bila sanadnya bersambung dan kualitasnya periwayatnya bagus, maka menurut jumhur hadis itu harus dijadikan dasar. Pembagian hadis ahad. Tinjau dari jumlah perawinya, hadis ahad dibagi menjadi 3, yakni 1 hadis masyhur, 2 hadis aziz, dan 3 hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Macam-macam hadis masyhur. Yang pertama, masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya atau golongan ahli ilmu dan orang umum. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli ilmu tertentu atau ahli hadis saja, ahli fikih saja, atau ahli tasawuf saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masyhur di kalangan orang-orang umum saja. Yang pertama, di kalangan muhaddisin dan ulama lain, seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, di kalangan ahli ilmu tertentu atau fikih. Tidak sah sholat bagi orang yang berdekatan dengan masjid selain sholat di dalam. Yang ketiga, di kalangan orang awam saja. Bagi peminta-minta itu ada hak walaupun datang dari kuda. Selanjutnya, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu topaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya atau diriwayatkan orang banyak. Contoh hadis aziz yang artinya, tidaklah beriman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis Bukhari Muslim. Yang terakhir yaitu hadis gharib. Hadis gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Dilihat dari bentuk penyendirian perawi tersebut, maka hadis gharib dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, gharib mutlak. Yang kedua, gharib nisbi. Yang pertama, hadis gharib mutlak dikategorikan sebagai gharib mutlak bila penyendiriannya itu mengenai personaliannya, sekalipun penyendirian tersebut tidak terdapat pada satu topaqah. Penyendirian hadis gharib mutlak ini harus berpangkal di tempat asli sanad, yakni tabi'i, bukan sahabat, karena yang menjadi tujuan memperbincangkan penyendirian perawi dalam hadis ini untuk menetapkan apakah dia dapat diterima atau tidak. Iman itu terbilang 70 cabang dan rasa malu merupakan salah satu cabang. Yang selanjutnya yaitu hadis gharib nisbi. Yang dikategorikan hadis gharib nisbi adalah apabila penyendiriannya itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi. Penyendirian seorang rawi seperti ini bisa terjadi berkaitan dengan keadilan dan kesulitan perawi atau mengenai tempat tinggal atau kota tertentu.
Contoh hadis Khalid Misri. Contoh yang berkenaan dengan sifat keadilan dan kedaulatan tadi sebagai berikut. Simpulannya, ada golongan yang menolak hadis seluruhnya, baik yang mutawatir maupun ahad. Ada golongan yang menolak hadis tersebut pada persamaannya dengan Al-Quran, dan golongan yang menolak hadis ahad sebagai hujjah. Artinya mereka masih menerima hadis mutawatir, dan yang mereka tolak hadis ahad. Dalam masalah akidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan hadis ahad. Untuk masalah-masalah non-akidah, hadis ahad yang sahih disepakati sebagai hujjah. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.